Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bertemu dengan channel ini ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ada garapan kipas angin merek Maspion. Jadi kipas angin dinding ini ya. Ini kendalanya mati total teman-teman. Jadi yang pertama kita cek, nah ini putaran as, coba kita putar. Ini lancar ya, jadi nggak berat. Lalu kita cek untuk asnya nggak oblak, ke atas ke bawah masih bagus ya. Oke, sekarang langsung kita cek ke listrik ya, kasih sumber tegangan. Ini speed 3 teman-teman, tetap nggak muter ya, nggak dengung. Speed 2, speed 1. Wah benar, ini emang benar mati total teman-teman. Oke, jadi saya akan memberikan tutorial ya, cara menghidupkan kembali kipas angin Maspion. Sebenarnya tidak hanya Maspion ya, semua kipas angin yang bermerek tentunya, karena kipas angin yang bermerek itu dilengkapi dengan thermofuse. Nah, saya menggunakan ini teman-teman. Jadi kuncinya ada pada sepotong kabel ini. Nah, jadi ini nanti untuk menghidupkan kipas angin yang mati total. Cukup sederhana, jadi nggak perlu beli yang lain, beli apa itu ini ya. Nah, mungkin nggak perlu diganti thermofuse-nya kalau memang thermofuse belum ada ya, atau dalam keadaan terdesak ya. Oke, langsung saja kita kemon, kita let's go ya. Nah ini oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya, silahkan monggo di subscribe jika memang video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk memencet tombol like-nya ya. Bila perlu di share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman juga mendapatkan ilmu ya, seperti teman-teman mendapatkan ilmu dari video ini ya. Jadi kita berbagi ilmu kepada teman-teman kita yang lain. Juga untuk tombol loncengnya teman-teman, silahkan dipencet ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini ya. Nah, oke, dilanjut oke teman. Jadi yang pertama kita membuka dari tameng ini ya. Kita buka bautnya. Nah ini cekonengnya, ini tarian untuk swingnya ya. Kita tinggal menarik saja, ditarik nanti lepas ya. Ini bautnya tadi ada 3, setelah kita lepas ya. Jadi untuk melepaskan untuk pelindung dinamonya ya, dari tamengnya cukup mudah teman-teman. Kita tarik dulu ini cekonengnya ini. Nah ini supaya tidak mengganjal ya. Oke, jadi kita tinggal melepas untuk totoknya atau pelindung dari dinamonya. Jadi bisa kita congkel menggunakan obeng main ya, atau test pen. Lalu kita pencet menggunakan ibu jari dan sambil ditarik atau didorong ya, supaya lepas kancingannya teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Saya yakin semua orang bisa ya, kalau memang sudah melihat dari kondisi barangnya itu sendiri ya. Nah ini teman-teman, jadi sudah terlepas untuk tamengnya, dan ini totoknya. Nah ini teman, dinamonya seperti ini teman-teman. Saya dekatkan dulu kameranya. Nah. Jadi teman-teman, saya ulangi ya. Jadi metode ini menghidupkan kipas angin yang mati total. Sebenarnya saya tidak merekomendasikan ya seperti ini ya, karena ini kita lakukan hanya dalam keadaan darurat ya, terpaksa ya. Juga kita pastikan untuk asnya, putaran as masih bagus dan asnya tidak oblak. Jadi kita bisa menggunakan metode ini, nanti aman ya.
Tapi perlu diingat, kalau memang teman-teman sudah mendapatkan termofuse, itu segera mungkin harus diganti termofuse-nya ya. Kita pasangkan kembali supaya itu akan lebih aman ya, karena itu sebagai proteksi dari gulungan spool ini sendiri. Jika nanti terjadi macet lagi atau tegangan listrik yang tidak stabil. Nah ini teman, jadi cukup dengan sepotong kabel ini ya. Terserah teman-teman kabelnya warna apa ya, nggak harus kabel warna merah ya, warna pink, ungu, abu-abu, hitam, kuning, coklat, bebas basing. Yang jelas kabel bekas saja teman-teman, nggak perlu beli ya. Mungkin bisa minta ke tetangga jika di rumah tidak ada kabel. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk perbaikannya, untuk menghidupkan kipas ini supaya dapat hidup normal kembali ya. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi. Jadi nanti akan kita buka di bagian sini menggunakan pisau cutter ya. Kita akan mencari kabel setrum langsung teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengetahui kabel setrum langsung, jadi kabel setrum langsung itu kabel yang langsung dari steker ya, dari colokan, yang langsung disambungkan menuju kabel spool ya, menuju kabel dinamo. Khusus untuk mesin, khusus untuk kipas angin Mas Bion ini, kabel strum langsungnya warna putih teman-teman. Dan untuk merek-merek lain bisa saja warna biru atau hitam ya, tergantung dari pabrikannya teman-teman. Nah ini sudah ketemu ya, kabel warna putih ini kabel strum langsung. Jadi teman-teman jika kurang paham bisa membuka di bagian kabel speed ya, di bagian speed di dalamnya itu, di situ sambungan kabel, di situ ada semua. Nanti bisa diurut dari steker yang menyambung langsung ke dinamo itu warna apa. Nah itulah kabel strum langsung. Nah, jadi bisa kita kelopek sedikit ya. Jadi nggak perlu kita putus, nggak perlu kita potong ya. Kita buka saja isolatornya. Nah, fungsinya tidak kita putus. Jadi suatu saat besok jika saya sudah ada termofuse, jadi akan saya pasangkan kembali ya. Saya ganti termofuse yang putus di dalamnya supaya lebih aman. Jadi ini saya memberikan contoh saja cara menghidupkan kembali tanpa mengganti termofuse ya, dengan bantuan kabel ini atau yang disebut dengan sistem jumper ya. Ini adalah di jumper teman. Nah ini kabel yang untuk menjumper teman-teman ya. Kita kupas dulu, lalu kita lilitkan teman-teman ya, kita sambungkan ya. Jangan lupa kita isolasi teman-teman supaya aman ya, karena di bagian kabel ini nanti ada setrumnya ya. Takutnya nanti nempel ke bodi atau ke keren, nanti nyetrum. Nah, kita isolasi. Nah, setelah kita isolasi, nah jadi ujung satunya nanti akan kita sambungkan ke sini teman-teman. Nah di sini ada dua kabel kapasitor, kita ambil salah satu ya.
terserah, kita juga nggak tahu yang mana yang benar ya. Jadi kita acak dulu, kita coba untuk salah satunya. Kalau memang benar putarannya nanti ke kanan teman-teman, kita cari yang arah putaran ke kanan. Karena jika salah atau kita menyambungnya ke kabel kapasitor yang salah, itu tetap berputar, cuma putarannya dia ke kiri teman. Jadi kipas angin itu kan baling-balingnya harus berputar ke kanan supaya air maksudnya anginnya teman-teman ya, anginnya meniup. Jadi kalau mutarnya ke kiri malah dia menghisap ya teman-teman, anginnya ke belakang. Ini akan saya coba di kabel yang ini. Oke, langsung kita tes ya. Jadi nanti kalau putarannya ke kanan berarti sudah benar ya. Ini akan saya beri tanda teman-teman ya. Saya berikan bendera atau kiwir-kiwir yang nanti akan kelihatan. Oke, untuk steker kita tancapkan ke stop kontak. Cekluk, aduh, gelempang. Sebentar teman-teman. Kita pastikan udah nyolok. Speednya kita nyalakan speed 3. Alhamdulillah teman-teman, langsung mutar teman-teman. Kita turunkan speed 2, speed 1 ya, normal ya, mutar semua. Jadi untuk putarannya sendiri, putarannya ke kanan, jadi sudah benar ini teman-teman ya, putarannya ke kanan. Oke, kita lepas dulu. Jadi ini sudah benar teman-teman. Cuma saya akan memberikan contoh jika putarannya jika kabelnya terbalik ke kabel kapasitor satunya, nanti akan berputar ke kiri teman-teman. Ini akan saya buktikan ya. Ini kabelnya akan saya pindahkan ke kabel satunya, ke kabel kapasitor satunya ya, kabel jumperan tadi. Nah oke, akan kita tes. Kita tes ini nanti berputarnya dia ke kiri. Kita colokin, cekluk, nyalakan. Nah bener kan, ke kiri ini teman-teman. Jadi kalau putarannya ke kiri ini, kalau dipasang baling-baling, nah ke kiri ya. Kalau dipasang baling-baling, anginnya bukannya meniup, dia malah menghisap, jadi anginnya ke belakang. Oke, kita matikan. Jadi akan saya pindahkan ke kabel yang tadi ya, yang pertama tadi. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk menghidupkan kembali kipas angin yang mati total. Tapi cara ini khusus untuk kipas angin yang bermerek ya, karena yang bermerek itu pasti dilengkapi dengan thermofuse di dalamnya. Jadi sepertinya jadi sebenarnya teman-teman, kasus seperti ini adalah thermofuse-nya yang putus di dalam. Oke ya, sudah normal teman-teman, sudah normal. Alhamdulillah. Wah, goyang-goyang kameranya, kesenggol. Jadi sudah selesai ya, sangat mudah ya. Oke, saya ulangi bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan memencet tombol like dan subscribe-nya ya. Dan terima kasih bagi teman-teman setia subscribe yang selalu setia menemani video-video ini ya, video-video dari channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya ulangi sekali lagi, metode seperti ini kita pastikan dulu untuk putaran asnya ya tidak seret ya, dan asnya tidak oblak. Karena ini bagus ya, ini kemungkinan putusnya thermofuse dikarenakan dari mungkin tegangan listrik yang tidak normal ya. Jadi mengakibatkan dinamo ini panas ya, dan thermofuse-nya putus.
Oke teman-teman, jadi nanti tinggal memasang kembali ya tutup-tutupnya, tamengnya dan totoknya, serta jangan lupa dipasang untuk cekonengnya tadi, untuk knop dari swingnya ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.